Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Sobat Komsos SMI Tarakan. Selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu kita. Tapi hari ini kita tidak akan merenungkan renungan hari Minggu, karena kita hari ini merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan yang tidak jatuh pada hari Minggu. Kita bersyukur karena negara kita memberikan kepada umat Katolik kesempatan untuk merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini dengan libur nasional. Sayangnya seringkali umat Katolik sendiri tidak terlalu merayakan Hari Kenaikan Tuhan ini. Apa yang akan kita rayakan? Ada sebuah kisah ketika Yesus wafat dan kemudian naik ke surga. Dia disambut oleh para malaikat. Salah satunya adalah malaikat Gabriel. Gabriel melihat bahwa Yesus masih membawa dalam dirinya bekas-bekas luka, penyaliban, dan penyiksaan. Lalu Gabriel memberanikan diri untuk berkata, "Tuhan, betapa Engkau mencintai manusia sedemikian rupa sampai Engkau mengorbankan dirimu." Lalu Gabriel bertanya, "Apakah mereka semua tahu betapa dalamnya cintamu?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Tidak Gabriel, tidak semua tahu. Hanya beberapa saja yang tahu." Lalu Gabriel memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Apakah Tuhan punya rencana sebagai sebuah persiapan kalau andai kata mereka yang tahu itu gagal?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Saya sudah menugaskan Petrus, Andreas, Yakobus, mereka semua untuk mewartakan apa yang sudah pernah saya ajarkan kepada mereka." "Tapi Tuhan," kata Gabriel, "kalau mereka lupa, mereka ini kan nelayan-nelayan sederhana, kurang sekolah." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Gabriel dengan agak keras, "Gabriel, saya percaya kepada mereka." Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, gereja merayakan Hari Raya Kenaikan bukan hanya untuk mengenangkan Yesus yang mulia di surga bersama dengan Bapa. Tetapi lebih-lebih perayaan ini merupakan estafet yang diserahkan oleh Yesus kepada gereja. Awalnya adalah kepada para muridnya. Maka bacaan Injil yang kita baca pada hari Kenaikan Tuhan ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Bacaannya singkat. Namun di dalam bacaan ini, Yesus memberikan 3 pesan kepada para murid. Yang pertama, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Yang kedua, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dan yang ketiga, "Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan, kuajarkan kepadamu." 3 perintah Yesus ini atau 3 pesan Yesus ini dibingkai dengan 2 kalimat di awal dan di akhir bacaan. Di awal Yesus mengatakan, "Kepadaku diberikan segala kuasa surga dan bumi." Dan di akhir Yesus menutupnya dengan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Pesan Yesus yang 3 tadi dibingkai dengan sebuah peneguhan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, bahwa Yesus akan tetap menyertai mereka. Yesus akan tetap menemani para murid
sampai akhir zaman. Yesus telah bangkit. Tidak ada lagi tempat atau batasan tempat. Yesus sudah mengalahkan ruang dan waktu. Dia sekarang menjadi penguasa surga dan dunia. Dia adalah yang merangkum seluruh alam semesta dari awal hingga akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak lagi di dunia ini, tetapi dia tetap menyertai para muridnya yang masih ada di dunia ini sampai akhir zaman. Kehadiran Yesus akan tetap dapat dirasakan dan dialami oleh mereka yang percaya melalui pewartaan para murid. Ibu, bapak, saudari-saudara sekalian, pada bacaan Injil ini, Yesus juga ingin menyampaikan pesan estafet kepada kita semua yang telah menjadi percaya berkat pewartaan para murid. Sekarang ini menjadi giliran kita, para murid, untuk menghidupi dan melaksanakan apa yang dipesankan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang diajarkan oleh Yesus, di situ kita menghadirkan Yesus di zaman sekarang. Maka Yesus sebetulnya datang lagi. Yesus berkarya lagi melalui kehidupan kita, melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Yesus menyapa orang-orang zaman sekarang melalui gereja, melalui pewartaan gereja dan pewartaan kita. Disitulah estafet itu terjadi. Apakah berarti kita harus membaptis orang sebanyak-banyaknya? Saya kira membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus bukan pertama-tama menjadikan mereka Katolik, tetapi adalah mendekatkan mereka kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengasihi setiap orang. Itulah salah satu tugas kita. Hidup kita harus membuat orang mengenal Allah. Hidup kita harus membuat orang didekatkan dengan cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Inilah perayaan yang kita rayakan. Yesus naik ke surga. Yesus meninggalkan kita. Tetapi Yesus mengutus kita, para muridnya, untuk menjadi saksi. Saksi karya keselamatannya. Saksi cinta kasihnya. Supaya setiap orang berjumpa dengan Yesus juga di saat ini, di zaman ini. Supaya setiap orang mengalami kehadiran Yesus juga pada saat ini melalui kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.